tukang ban. Rumah makan yang menggunakan penglaris itu biasanya di 1 hour later, di 2 hours later. kumpul di Wow. Selamat datang Lers di Papilors, Papapiler Horror Story. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mengklik video ini. Di episode kali ini gue akan bercerita tentang tanda-tanda suatu rumah makan itu menggunakan penglaris. Mau tahu kisah selengkapnya? Saksikan terus video ini. Nah, Lers, pasti kalian di rumah bertanya-tanya kan, Papa Piler, penglaris itu apa sih? Sebelum gua masuk ke video lebih lengkap, gua akan jelasin dulu nih Lers, sebenarnya penglaris itu apa sih dan lain sebagaimana macamnya. Sebelum gua masuk ke inti, gua akan bercerita dulu tentang adanya ilmu hitam Nusantara. Jadi itu sebenarnya di Indonesia kita tercinta ini ada yang namanya ilmu hitam atau kita kenal dengan ilmu gaib dan lain sebagaimana macamnya. Penglaris itu salah satu sub daripada ilmu hitam. Jadi gue akan jelasin yang pertama itu penglaris. Penglaris itu digunakan orang untuk memuluskan usaha atau dagangan seseorang dengan cara gaib pastinya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ilmu kebal. Nah, ilmu kebal ini adalah ilmu hitam yang membuat seseorang kebal, tahan atau tidak tembus senjata. Intinya seperti itu. Terus yang ketiga ada namanya pelet Lers. Jadi pelet itu adalah ilmu gaib untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang untuk jatuh cinta dengan orang yang menggunakan ilmu pelet tersebut. Yang keempat kemudian adalah pesugihan Lers. Jadi pesugihan itu adalah ilmu gaib untuk membuat seseorang menjadi kaya secara instan tanpa harus bekerja seperti orang pada umumnya. Dan yang terakhir adalah santet. Santet itu adalah ilmu gaib untuk menyerang seseorang dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti bahkan sampai membunuh tapi melewati jarak jauh. Itu adalah macam-macam ilmu hitam yang ada di Nusantara. Kalau kalian tahu lebih banyak tentang ilmu hitam, kalian boleh tulis di kolom komentar. Lers, pernah gak sih kalian nemuin satu rumah makan yang kondisinya tuh rame banget dan kalian tuh kayak memiliki ketertarikan atau hasrat untuk coba gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh nggak mau coba gitu. Tapi tiba-tiba kalian datang ke situ untuk nyobain dan rasanya tuh enak banget. Tapi waktu kalian mau bawa pulang dan kalian makan di rumah, rasanya tuh beda banget sama kalian makan di tempat. Pernah nggak? Kalau pernah, tulis di kolom komentar ya. Nah, yang kayak gini nih, ini merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda rumah makan menggunakan penglaris. Sebelum gue cerita lebih jauh, gue pengen ceritain dulu satu kejadian yang gue alamin langsung. Tapi memang sebenarnya ngerasain tuh temen gue. Jadi ini gue makan di salah satu warung makan yang cukup terkenal di kota Jakarta. Tapi gue nggak bisa sebutin spesifik, takutnya kalian langsung tahu. Iya. Nah, di tempat makan ini gue makan ngajak temen gue, merupakan orang yang memiliki tingkat kepekaan terhadap makhluk-makhluk gaib. Kebetulan gue makan di sini tuh udah kurang lebih 2-3 kali, tapi temen gue itu belum pernah sama sekali. Akhirnya pas gue parkirin kendaraan gue di depan dan gue coba untuk masuk, tiba-tiba temen gue tuh nggak mau masuk gitu dan bilang gitu, "Ler, lo aja yang makan di dalam deh, gue nggak usah makan." "Loh, kenapa?" Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Nggak apa-apa, lo aja yang makan, gue nggak usah." Terus gue semakin kayak penasaran gitu kan, kayak nanya gitu kan, "Kenapa sih?" gitu. Terus dia dengan lantang dan tanpa basa-basi dia ngomong, "Di situ ada cewek pipis di atas panggangan." Gue kaget dong. "Bener lo?" "Iya, udah ntar gue ceritain." Akhirnya gue balik, gue ngajarin makan di tempat itu dan dia cerita bahwasannya itu adalah rumah makan yang menggunakan penglaris. Dalam hati gue saat itu gue bilang, pantes aja enak. Nah, di episode Papilors kali ini gue akan bercerita tentang tanda-tanda rumah makan yang menggunakan penglaris. Menurut beberapa literasi yang gue baca dan setelah gue rangkum, berikut merupakan 5 ciri-ciri atau tanda-tanda suatu rumah makan menggunakan penglaris. Yang pertama, berbeda rasa. Pernah nggak Lers, lu semua tuh kayak masuk ke suatu rumah makan yang ketika lu makan di tempat itu rasanya enak banget, tapi pas lu bawa pulang itu rasanya berubah banget, drastis. Rasanya terkesan ke arah nggak enak, bahkan ya dibilang kurang gitu ya. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri pertama ya suatu rumah makan itu menggunakan penglaris. Konon katanya
cara-cara daripada ilmu gaib ini atau penglaris ini, si jinnya ini meludahi makanan yang kita makan. Aku jijik sama Mas. Aku jijik, aku benci. Kemudian ada juga orang yang ngomong bahwasannya yang kayak tadi cerita gue di awal, ada salah satu makhluk yang mengencingi tempat pembuatan proses makanannya itu. Dan yang ketiga ada juga yang ngomong bahwasannya sebenarnya di tempat atau di depan rumah makannya ini ada satu makhluk yang kayak ngelambai-lambai gitu, Lers. Jadi kayak badut-badut yang di depan tukang ban. Hai. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi memanggil kita untuk masuk gitu. Nah, ini salah satu ciri-ciri rumah makan yang menggunakan penglaris. Kemudian yang kedua itu berdoa, Lers. Jadi kenapa gue bilang di sini berdoa? Salah satu rumah makan yang menggunakan penglaris, ketika makanannya tiba dan lu berdoain atau lu doain tuh makanan, pasti rasanya beda, Lers. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Jadi ketika datang tuh makanan kelihatannya enak banget, nikmat banget, tapi pas lu berdoa atau baca doa, pas habis lu makan tuh rasanya beda banget dan lu pasti bingung di situ. Kenapa nih tempat bisa rame? Nah, ini adalah salah satu juga, Lers, ciri-ciri rumah makan itu menggunakan penglaris. Yang ketiga, tempat cuci piring. Jadi kenapa gue bilang tempat cuci piring? Pernah gak sih kalian makan di salah satu rumah makan yang rame banget, tapi tempat cuci piringnya tuh gak kelihatan? Kalaupun kelihatan, pasti jauh. Nah, ini juga, Lers, menurut gua atau menurut urban legend, ya pasti kalian juga pernah dengar lah ya. Coba kita mikir pakai logika lah ya. Kenapa nih tempat cuci piringnya jauh? Mungkin aja pas tuh piring-piring dicuci, nah disinilah jin-jin atau ilmu-ilmu gaib ini digunakan. Salah satunya yaitu, mungkin aja makhluk-makhluk ini menjilati piring-piring yang sudah dicuci. Nice. Mungkin aja diludahin dan atau sebagaimana macamnya, gue nggak ngerti. Yang jelas ini juga merupakan tanda-tanda rumah makan tersebut menggunakan penglaris. Yang keempat itu adalah tidak betah berlama-lama. Pasti lo pernah juga kan makan di tempat itu, tempatnya tuh enak sebenarnya untuk bersantai, chill dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu kenapa, lo tuh kayak nggak betah ngerasa diem lama-lama di tempat tersebut. Ya gimana mau betah, orang sekitar lu pada makhluk gaib gitu kan. Jadi gimana mau betah? Karena memang biasanya rumah makan yang menggunakan penglaris itu biasanya di 1 hour later. 2 hours later. kumpul di 1 eternity later. kelilingi oleh makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk astral. Kemudian yang terakhir adalah ada satu ruangan khusus yang tidak boleh dibuka. Nah, biasanya ruangan ini, Lers, bertepatan atau bersebelahan dengan tempat cuci piring atau kamar mandi, Lers. Kalau lu pernah makan di suatu tempat yang ada satu ruangannya tidak boleh dibuka, nah bukan fix sih, tapi kayaknya mungkin lah ya. Ini sebenarnya tempat tinggal jin-jin tersebut diletakkan, Lers. Bentuknya seperti apa gue gak ngerti. Pokoknya yang tadi gue jelasin adalah 5 ciri-ciri suatu rumah makan menggunakan penglaris. Tapi itu menurut literasi yang gue baca, Lers. Tapi di luar itu gue juga punya kayak logika sendiri, Lers. Maksudnya kayak pemikiran sendiri. Terserah kalian boleh percaya atau setuju atau enggak, terserah, itu urusan kalian. Tapi ini menurut pribadi gue. Ada satu hal yang terkadang menjadi pikiran juga di kepala gue gitu. Ketika gue melihat satu rumah makan berderet gitu ya. Anggaplah rumah makan ini berada di posisi tengah. Nah, rumah makan ini tuh ramenya tuh timpang tindih banget, Lers, dengan rumah makan yang ada di kanan kirinya. Menurut gue ini merupakan juga salah satu ciri-ciri yang bisa dimasukkan sebagai rumah makan yang menggunakan penglaris. Yang kedua, jika lu makan di satu tempat makan tapi di dalam rumah makannya itu ada pernak-pernik yang tidak wajar. Salah satunya mungkin ya, ada wayang, terus ada tengkorak, baru ada sesajen-sesajen seperti kembang dan lain sebagainya macamnya. Mungkin menurut gue ini juga bisa disebut, dikategorikan sebagai rumah makan yang menggunakan penglaris. Itu tadi yang udah gue jelasin tentang rumah-rumah makan atau ciri-ciri rumah makan yang menggunakan penglaris. Pesan moral yang bisa gue sampaikan di sini adalah terserah kalian mau makan di mana. Sebenarnya sih itu bukan masalah, asal kalian selalu membaca doa setiap mau makan. Karena percaya atau enggak, ini bisa meluputkan kita dari segala macam bentuk penglaris-penglaris lainnya dan juga ilmu-ilmu hitam lainnya.
ketika kalian memilih tempat makan juga harus memilih tempat makan yang bersih dan lain sebagainya. Itu sebenarnya terserah kalian sih. Tapi ya pribadi gua kalau ketika tempat makan tuh bersih dan lain sebagainya macam ya pasti rasanya juga ya nggak tahu lah ya. Nah, Lers, itu merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda suatu rumah makan menggunakan penglaris. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video Puppy Lords episode kali ini. Gue tidak pernah memaksakan kalian untuk percaya apa yang ada di dalam video ini. Tetapi satu hal yang gue tekankan adalah apapun hal negatif yang ada di video ini tolong buang jauh-jauh, Lers. Tapi yang positifnya boleh kalian ambil banyak-banyak. Intinya gue cuman mau bilang satu hal. Apapun yang kita laluin tetap percaya dan tetap berdoa. Selalu percaya proses. Itu aja, Lers. Gue Papa Pilar pamit. Sampaikan pesan gue untuk keluarga kalian di rumah. Semoga selalu sehat dan diberkati. Dadah, Lers. Semesta memberkati.